aduh feeling gue nggak enak gitu kan, ada apaan nih. Pada akhirnya gue bisa ngubungin teman gue yang nge-backupin gue tuh di pendakian itu. Dia ngomong, temen lu kecot nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis. Kembali lagi bersama saya Nyi Sabrina. Dan juga di sebelah saya masih ada kakak kita tercinta yang punya banyak pengalaman mistis di gunung, Kak TJ. Nggak bosen-bosennya ya. Karena lo punya cerita yang menarik, Kak. Ya tapi enggak, takutnya penontonnya tuh kayak aduh dia lagi gitu kan. Enggak sih, yang penting ceritanya jangan sama gitu. Siap. Dan ini kan aku dengar sih tadi katanya ceritanya bukan dari Kak TJ langsung ya? Iya. Ini temen sih. Masih sama di Gunung Gede? Masih sama di Gunung Gede juga. Luar biasa ya, Gunung Gede Pangrango. Kayaknya banyak nih orang yang sering banget naik Gunung Gede. Iya, karena mungkin lebih kejangkau ya waktunya. Kejangkau ya. Waktunya terus jaraknya, kalau yang cuma mau stretching atau olahraga santai gitu, terus ngelepas penat, lebih kejangkau banget Gunung Gede Pangrango tuh. Mungkin salah satunya ada beberapa gunung juga yang di Jawa Barat juga ada yang bisa kejangkau gitu. Itu sih. Oke. Apa ya? Sebelum mulai cerita aku pengen tanya sih, Kak. Aku sebenarnya belum pernah naik gunung gitu. Buat orang-orang kayak aku yang pemula pengen naik gunung, itu persiapannya apa aja sih, Kak? Apa yang harus disiapin? Persiapannya ya, persiapannya tuh satu, duit sih pasti punya duit. Jelas itu ya. Jelas ya. Money, Kalau guys, nggak punya itu duit nggak persiapan. ongkos buat makan, logistik segala macam nggak bisa. Alat-alat yang harus dibawa itu nggak mesti punya pribadi, tapi kalau bisa punya pribadi gitu, kayak lebih aware aja kitanya juga kan. Persiapannya tuh kayak ya tas, entah itu carrier atau DP, sleeping bag itu udah pasti harus sleeping bag. Terus jaket, celana ya yang pada umumnya ya kalau ke gunung gitu kan. Terus apa ya, matras iya, tenda pasti mau tidur di mana kalau nggak ada tenda ya. Tapi kalau tenda kan bisa bareng-bareng gitu. Apa lagi, headlamp, jaga-jaga ketika kena gelap atau malam di trek, jadi kita udah siap pencahayaan di jalur. Apalagi ya, tergantung sih, menyesuaikan kita mau ke gunung apa sebenarnya. Tapi penting banget kayak apa, sleeping bag penting banget, jaket, sarung tangan, terus kayak sepatu sama sendal mungkin buat jaga-jaga, kayak buat bersih-bersih kalau udah di campingnya ya, kalau udah di tempat ngecampnya. Itu aja sih kurang. Fisik kan? Oh, fisik itu udah pasti. Iya, satu lagi fisik. Ya, mesti fit sih, mesti sehat. Bener. Kalau nggak sehat ya jangan gitu. Perlu olahraga dulu gitu sebelum berangkat? Itu beda-beda orang ya, tapi itu perlu sebenarnya kayak stretching dulu, entah sebelum pendakian. Ya namanya kita naik kan nggak setiap hari ya. Beda sama jalan kaki atau yang lari biasa. Tapi minimal kalau memang udah ada rencana gue mau ke gunung ini, ya stretching aja dulu, entah olahraga kecil-kecil, sekedar lari sebentar-sebentar, lari yang penting olahraga artinya, jadi biar lebih enteng mungkin begitu. Jadi terbiasa nggak kaget aja ya. Saya udah sih kalau nggak terbiasa, aduh gue dari kemarin emang nggak olahraga sih, ada aja di jalur tiba-tiba kram gitu kan. Itu tuh guys, jadi fisik juga ya penting banget. Kalau fisik penting banget. Ini aku penasaran ceritanya gimana Kak TJ. Tetap di Gunung Gede ini kayaknya ada something di Gunung Gede yang maksudnya nggak jauh beda dengan gunung yang lain gitu. Iya, mungkin semua di beberapa gunung ya, mungkin di semua gunung kali ya. Namanya hutan atau apa kan, apa ya, bukan manusia aja yang akan yang ada di situ, maksudnya entah penghuni atau apa ya, semacam ya yang bertempat di situlah gitu. Udah bukan manusia aja atau pendaki. Dari awal ya ceritanya. Dari awal ya.
Jadi awalnya sebenarnya gini, pendakian ini lebih banyak teman kampus gua dari awalnya gue naik gunung, terus mereka ada yang lihat mau dong ikut kayak gitu. Ada beberapa iya nih, banyak teman-teman gue juga yang udah pada kesini. Gue jadi penasaran deh, ini nggak sih itu nggak sih kayak gitu-gitu. Terus ya tergantung persiapannya gimana dulu. Kalau matang insya Allah lancar, aman gitu kan. Apalagi fisik, bener yang tadi fisik itu penting banget. Terus ketika menjelang hari H mulai pendakian, karena udah prepare, mereka udah banyak yang mau ngikut juga, banyak yang pemula juga, maksudnya yang artinya baru mau naik gunung gitu kan, baru mau coba naik gunung. Karena dia mau itu denger temennya, entah kayak misalkan kayaknya ikut dong kak, penasaran nih kayak gitu-gitu kan, ya udah ayo ikut. Terus apa aja yang perlu dibutuhin? Nah itu pertanyaannya sama kayaknya yang pertama tadi, apa sih yang perlu disiapin gitu. Terus akhirnya kita arahin kurang lebih kayak gini. Oh ya udah, menjelang hari H sebelum berangkat tiba-tiba yang persiapannya udah mateng, obrolannya, terus masalah duit juga untuk pembelanjaan logistik segala macamnya, terus bayar simaksi gitu-gitunya, pendaftaran itu udah matang sebenarnya, tinggal jalan doang. 2 hari sebelum gue dapat kabar dari temen kalau ada kerjaan yang emang nggak bisa ditinggal. Kira sempat bingung juga siapa ya kira-kira. Kalau gue batalin mundur lagi, mereka udah senang banget gitu, udah seantusias itu mereka mau berangkat gitu kan, kayak ayo dong gitu. Akhirnya gue minta tolong lah sama salah satu temen gue, anak Pondok Ranggon, yang sebenarnya udah almarhum juga ini sekarang. Waktu dia masih sehat, karena emang sebelumnya tuh gue sering sama dia bareng naik gunung bareng sama dia, sering banget kayak gitu. Gue tahu juga orangnya seperti apa, deket juga sama gue kayak gimana. Kira gue minta tolong lah sama dia, gue kontak, bang lagi sibuk nggak, kenapa ke rumah aja main. Kira gue ke rumahnya main, gue ngobrol-ngobrol sekaligus minta tolong untuk backupin gue, nemenin teman-teman kampus gue ini ke Gunung Gede. Mungkin ada yang udah pernah nonton sebelumnya, waktu gue cerita di podcast sebelumnya itu yang soal Gunung Lawu, soal PMS datang bulan itu perempuan. Ini ada kaitannya sebenarnya, tapi bukan kaitannya dengan Gunung Lawunya ya, dengan PMS-nya itu, dengan datang bulannya itu. Setelah gue izin sama temen gue itu minta tolong, akhirnya dia mau. Tadinya dia cuma bilang, lu berangkat nggak kayak gitu. Gue bilang insya Allah bang, nanti kalau misalnya kerjaan gue udah kelar mungkin gue bisa nyusul. Gue cuma bilang kayak gitu, tapi gue nggak janji ya, gue cuma titip aja dulu, mudah-mudahan semuanya lancar. Gue cuma ngomong gitu aja, karena yang gue pikir banyak juga nih, ada beberapa orang yang baru gitu kan. Gue takutnya dia kerepotan sendiri nge-backupin. Karena gue colek ada salah satu teman kampus gue yang ikut CS-an, memang dia ikut CS-an gue bilang sama dia, Fon, gue minta tolong ya bantuin si abang kalau misalnya ada apa-apa, minta tolong di backupin, bantuin segala macam gitu. Iya. Terus sering-sering diingetin teman-teman yang memang belum pernah atau yang udah pernah juga, kayak lu tahu kan mau kemana kayak gitu kan. Gue nggak terlalu detail, tapi gue berharap lu tahu maksud gue gitu kan. Akhirnya ya oke lah, datanglah hari H itu, mereka berangkat di jalan itu. Saya ingat gue terakhir kontak-kontakan sama salah satu teman gue yang ikut pendakian itu, mereka itu trek pagi, kalau nggak salah sekitar setengah tujuh pagi. Mereka trek, masih bisa dikontak, kadang-kadang ada beberapa spot yang bisa dapat sinyal di situ, di jalur Gunung Gede itu. Nah, mereka lewat Gunung Putri, lewat jalur Putri lagi, lintas lagi. Bikin ngantuk ya ceritanya. Udah kemalaman kita syutingnya. Terus jalan lah, begitu ya gue pikir semua aman, insya Allah aman gitu. Gue juga berusaha untuk berpikir positif, aman kok, bismillah aja aman. Mereka jalan, ya udah. Malamnya
ada perasaan gak enak di gue, nggak tahu kenapa, entah itu temen gue yang ngerasa, gue nggak paham, tapi kayak ada apa, Telepati koneksi. mungkin ya lebih kayak koneksi, mungkin dia sering banget kayak apa, karena emang gue ngerasa udah deket banget sama dia, jadi sebelumnya juga kayak dia lagi sakit tuh kadang gue suka ngerasa nggak enak, lu kenapa, sehat? Iya lagi sakit, oke udah ke rumah nengokin kayak gitu. Nah itu posisinya gue dapat pesan yang nggak enak aja gitu, artinya bukan pesan apa-apa tapi rasa-rasa yang kok perasaan gue nggak enak ya, kepikirannya ke mereka mulu nih gitu, ada apa ya gitu, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah, gue udah berpikir positif kayak gitu. Nah gue nggak tahu, gue lupa itu sekitar jam berapa ya, itu udah beda hari ya, udah beda hari, sekitar jam 11:30 apa, gue lupa deh, pokoknya udah malam, itu udah malam banget. Cuman chatnya Kak dari salah satu yang ikut di pendakian itu, Kak, dia cuma manggil gitu di chat, terus sempat ada miss call dari dia juga, tapi di situ gue cuman lah, kok jam segini ada kabar sih gitu, maksudnya ya kalau gue urutin dari jamnya kayak yang udah gitu, mereka harusnya ada di atas lagi ngecamp. Dapat di mana nih, gue mikirnya gitu doang, dapat di mana nih, oh ya udahlah. Cuman pas gue bales tuh ya udah nggak bisa dihubungin. Setelah itu gue ngerasa kayak ada apaan ya, udah tuh gue mikir, tapi tiba-tiba ya udahlah bismillah aja, mudah-mudahan gak ada apa-apa udah. Cuman makin kesini makin malam tuh kayak perasaan gue makin gak enak gitu, pikiran gue kesana, sampai apa iya ya gue samperin aja kali ya gitu. Gue cari temen lah, kontakin temen gue, temenin gue yuk ke Cibodas, kenapa, nggak apa-apa urgent, gue udah perlu banget gitu. Kayaknya nggak mungkin juga sendiri, sedangkan pikiran gue lagi nggak bagus nih, bawaannya khawatir aja, kenapa sih emangnya. Pada akhirnya mereka pada nggak bisa nih, beberapa orang yang gue kontak ini pada nggak bisa nemenin gue kesana. Akhirnya gue bilang ya sudahlah, mungkin emang nggak dibolehin juga kali gue kesana ya, karena gue mau jalan sendiri pun gue ragu, kayak gue butuh temen aja di jalan, takutnya ada apa-apa juga kan. Akhirnya gue tunggu di rumah sambil mantau handphone. 11:30 malam itu tiba-tiba chat masuk lagi, Kak ada yang sakit gitu. Ada yang sakit, makin kenceng gue tuh mau samperin gak ya, gue samperin aja apa ya gitu. Cuma gue nggak tahu posisi mereka udah nyampe base camp apa belum gitu kan. Akhirnya gue tetap mantau lagi, akhirnya gue teleponin masih nggak aktif juga, ini mereka ada di mana sih gitu. Ada yang sakit, siapa yang sakit, sebanyak itu gue nggak tahu siapa yang sakit. Akhirnya ya udahlah, gue berusaha tenang sampai dapat kabar mereka. Dan akhirnya gue bisa menghubungi mereka di 1:30 malam kalau nggak salah, 1:30 malam. Terus alhamdulillah gue bisa nelpon yang tadi ngechat gue tuh. Gue cuma bilang, ada apa Din? Siapa yang sakit? Iya Kak, tapi ntar dulu ya, kayak mungkin masih repot kali ya, gue nggak tahu. Dan posisinya, ya tapi lo udah nyampe base camp belum? Belum Kak. Loh belum? Gue kan mikirnya kayak, loh kok dia udah bisa ditelepon, apalagi di pos utama ya. Gue mikir lagi tuh, oh bisa sih di situ dapat sinyal, mungkin baru turun gitu kan. Ya udah nanti kabarin gue ya. Tiba-tiba temen gue ngechat, si abang itu, lu di mana gitu doang. Langsung gue telepon, kenapa bang, ada masalah gitu, temen lu kecot gitu. Kecot kenapa nih, gue bingung. Temen lu kecot nih gitu. Kecot kenapa ya, kayak gue telepon, ntar lu deh. Ya udah gue tutup matiin, ya udahlah biar mereka ini dulu lah. Maksud gue yang penting gue udah bisa menghubungi salah satu orang atau beberapa orang yang dari mereka pedagang. Udah, gue terus sempat kontak lagi yang satu, gimana Din, udah mendingan belum? Udah nanti deh Kak, kalau udah sampai kosan aja aku cerita, besok lah ketemu. Singkat cerita gitu, besok lah ketemu. Gue sengaja mereka sebelum turun gue udah nyampe kosan duluan. Gue berharap denger yang nggak macem-macem gitu kan nyampe di situ. Ya udah gue biarin dulu, pas mereka datang tuh alhamdulillah udah pada pulang kan. Terus
mukanya kusut sih, kayak ada aja gitu yang dirasa gimana gitu, terlihat kak kayak gitu bersih bersih segala macam. Terus nih mereka apa namanya ngeluarin isi packingan apa aja yang mesti keluar. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol lah. Setelah itu udah pada makan, ngobrol-ngobrol. Pas di situ ngobrolnya ternyata mereka iya kak, si ini si ini kesurupan, si itu sakit, si ini wah udah macem-macem. Kenapa bisa gitu? Terus coba cerita dulu lah cerita. Nah ternyata salah satu itu nyeletuk temen gue nih, temen gue ngomong gini, iya kak si ini tuh dapat nggak ngomong ternyata. Datang bulan nggak ngomong, datang bulan lagi nih ya kan. Aduh datang bulan nggak ngomong. Terus maksudnya nggak ngomong iya, kayaknya dia dapatnya pas sudah sampai di Surya Kencana itu, pas sudah camping mungkin dapat kali kan itu. Akhirnya ya, kita nggak pernah tahu ya, maksudnya apa mungkin itu salah satu penyebabnya yang mungkin sebelumnya dia nggak tahu cara, karena dia memang yang datang bulan ini, yang baru datang bulan ini dia baru pertama kali naik gunung. Nah kita nggak tahu dia itu bersih nggak, buangnya sembarangan enggak gitu kan, kita nggak tahu ya. Cuman ada efek-efek yang itulah. Dan ternyata di luar dari situ di luar dari yang datang bulan ini, beberapa teman-teman yang selama di jalur ngerasa keganggu, ada yang kesurupan segala macam ya, kita nggak pernah mau menyalahkan orang yang datang bulan pada saat naik gunung, enggak kayak gitu. Cuman minimal sih kalau memang kondisinya seperti itu bilang aja gitu, nggak jadi masalah. Jadi mungkin kalau yang tahu bisa ngarahin, oh ya udah jangan dibuang sembarangan kayak gitu-gitu, bisa terantisipasi gitu kan maksudnya. Nah akhirnya cerita lah selama di jalur tuh, ada yang tiba-tiba temen gua dia berubah jadi kakek-kakek, tiba-tiba jalannya nunduk gitu ya kan, di jalur nunduk. Temen gue yang normal, yang maksudnya artinya masih sadar tuh kayak, ih lu kenapa tiba-tiba kayak gitu kan, tiba-tiba ngebungkuk jalannya, terus nggak ada suara, tiba-tiba ada yang nangis ketawa kayak gitu gue serius serame itu, maksud gue serame itu, kecotnya serame itu, iya kan, kecotnya serame itu. Makanya kita ya udah lamanya tuh selama di jalur ya itu dikit-dikit berhenti, ntar begitu lagi di jalur udah normal lagi kondisinya, tiba-tiba begitu lagi ada yang kesurupan. Ya terus begitu mereka cerita macam-macam kan tuh kesurupan gitu-gitu lah. Terus gue tanya nih sama yang salah satunya lagi, itu gimana ceritanya? Kok lu bisa tahu dia dapat dari bawah kah, sebelum masih di kosan, sebelum lu pada berangkat, atau memang kondisinya dia dapat udah di pas lagi camping, udah di tenda gitu kan? Gue juga nggak tahu kak. Jadi waktu itu teman gue itu sempat nanya ketika ngegapin dia habis buang air kecil. Nah dia buang air kecilnya itu ditemenin cowoknya, teman kampus gue juga. Jadi si cewek ini yang baru datang bulan ini, ceweknya temen kampus gue sebenarnya, cuman sama-sama satu kampus tapi beda jurusan aja. Nah pada saat ketemu sama temen gue itu dia ngelihat kalau si cewek ini megang softtek, kata begini, loh lu dapet gitu kan? Iya baru, dia ngomongnya baru. Terus barusan lu buang di mana? Dia nggak jawab tuh, ada kok gitu aja ya. Pikiran temen gue kan dibuangnya entah di kantong plastik atau apa gitu kan, atau dibawa pulang gitu. Udah entah dia buang air kecilnya dibersihin lagi atau enggak, karena posisinya ya kalau datang bulan kan pasti ya gitu kan, maksudnya kita nggak pernah tahu yang keluar banyak atau enggak gitu, lumayan ke bawah sama buang air kecil itu. Ya sudah, gue cuma nangkepnya ya mungkin iya mungkin enggak, kita nggak pernah tahu ya. Cuma pada saat mereka cerita ya kesurupan kayak gini ya, entah ya, gue nggak sebenarnya antara percaya atau nggak percaya, tapi bisa jadi ketika kejadian itu yang orang bilang kesurupan itu, dia pengakuannya kesurupan ya karena memang fisiknya lagi lemah, bisa fisiknya lagi lemah, capean ya kan. Cuman posisinya mereka bilang kesurupan itu orang tiba-tiba lagi istirahat tiba-tiba nangis
nangis terus nangis ketawa yang aneh gitu kan. Nah, itu kan salah satu gejala hipotermia juga sebenarnya kalau udah capek terus dingin. Nah, kondisinya pada saat itu juga memang gerimis di jalur gitu. Sampai di sebelumnya itu salah satu teman gue itu dia sempat nangis yang macam kesurupan itu ada di pos Penyangcangan namanya, di jalur Cibodas itu pos Penyangcangan. Nggak jauh lah, kurang lebih mungkin sejam ya, kurang lebih sejam kali ya, turun sampai ke base camp bawah itu, pos utama. Jadi kayak mereka merasa kayak selama di jalan nggak karuannya karena itu banyak banget halangannya tuh, dan mereka nggak pernah tahu itu sebabnya apa, dari apa tiba-tiba ada kejadian itu gitu. Biasa ya, bukan dialamin sendiri tapi ngerasain. Iya, apa ya, perasaan mereka terancam. iya, Kerasa ke kakak gitu. kerasa banget ya, entahlah ya, mereka mungkin karena apa mungkin karena sebelumnya harusnya jalan sama gua terus nggak jadi kayak mereka tuh chemistry-nya udah dapet di gua sebelumnya gitu. Jadi gue juga mantau kan dari awal mereka berangkat, kabarin ya, gue pesan kayak gitu pokoknya kalau bisa, karena lu lebih banyak yang baru pada naik gunung, hitungannya terbilang pemula gitu kan, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, kayak ngomong jangan sembarangan. Itu mungkin bukan gua aja tapi emang rata-rata pada kayak gitu ya, baik-baik namun di tempat orang gitu kan. Gitu sih. Dapat tuh guys pesennya. Jadi buat lagi-lagi seperti di episode sebelumnya buat yang lagi datang, karena itu udah Ya mungkin kalau terpaksa di ini. Kalau pas kedatangan itu udah di lokasi ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting cuman kalau memang tahu, oh iya nih kita nggak bisa buang sembarangan, lebih ngejaga itu aja sih sebenarnya. Yang aku sampai sekarang khawatir itu ketika kita buang air kak, kan itu biasanya lebih banyak keluar darah ketika buang air daripada Ya kalau normalnya misalkan buang di kamar mandi biasa gitu di rumah ya. Itu repot juga ya. Ya agak repot ya, mungkin lebih kurang nyaman kali ya. Biasanya kita kayak punya, ya gue lagi dapet lagi nih, misalnya gue lagi datang bulan gitu, mana lagi di hutan yang serba salah, pasti serba salah itu mau buang. Tapi ya di alam terbuka gini kita harus lebih aware sama, ya udah siapin air lah yang entah setelah itu buat ngebersihin bekasnya kita buang air kecil atau buang air besar gitu kan. Terus memang bekasnya kalau misalkan kayak entah pembalut atau apa ya jangan dibuang sembarangan, lebih baik kayak dibawa pulang aja, entah itu dibalut lagi pakai tisu kering, masukin kantong plastik lagi, ya lebih ngejaga itu sih gitu, sama kayak pesan sebelumnya. Tetap diingat guys buat cewek-cewek, selalu prepare, persiapan gitu. Karena kalau kalian nggak tahu tanggal yang kalian datang bulan, jadi kalau harus naik gunung mending prepare itu deh. Yep. Ya kan kak? Yep. Oke, makasih banget ceritanya, luar biasa menegangkan. Kayak bikin aku, aduh nanti kalau naik gunung harus lebih hati-hati lagi. Iya, kapan-kapan naik bareng aja kali ya. Bang gimana bang? Semoga dikuatkan ya fisiknya dan juga niatnya. Itu podcastnya pindah aja pak, sambil camping-camping lucu ya. Boleh sih kalau kayaknya diawali dari camping dulu kak. Oh bisa ya, jadi nggak terlalu biar dapet kaget. Oh gitu. Biar suasana ceritanya lebih dapet Iya. kan. Oke kakak makasih banget loh udah cerita. Sama-sama Nyai. Sama-sama. Kayak bosan banget Nyai nyuruh kakak cerita terus. Nggak, takutnya penonton yang bosen lah, gue lagi gitu ya. Kalau ada lebih banyak lagi ceritanya boleh nanti kita cerita. Ya insya Allah ya. mudah-mudahan ya sih. Amin. Oke guys, makasih. Segitu dulu cerita kita malam ini gitu. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu tonton tayangan Nyai, di subscribe YouTube-nya, di like, di share dan juga dinyalain loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nyai.